Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doanya oleh satu orang. Naila, silahkan dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran bermakna dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa tercapai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, nanti Ibu absen. Ketika Ibu sebutkan namanya, silahkan ungkapkan perasaan kalian pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Jaki. Kenapa Jaki? Izin. Oke. Abdul Aziz. Senang, alhamdulillah. Agni? Oke. Akbar? Bahagia. Alvino? Fitri? Senang. Alhamdulillah. Ginan? Berbunga-bunga kok. Ada bunganya? Ada. Jessica Nurnaila? Gembira, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan senang, bahagia, dan ceria. Ya, sebelum memulai pembelajaran, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Boleh, silahkan berdiri semuanya. Nanti tidak usah keluar dari bangku ya. Cukup kalian pegang pulpennya di tangan kanan. Kalau Ibu bilang sesungguhnya kalau maju berarti nanti tangan yang ada pulpennya kalian majukan ya, maju sambil bilang maju. Kalau Ibu bilang tidak sesungguhnya berarti kalau Ibu bilang maju maka kalian bilangnya mundur. Oke, kita mulai ya. Sesungguhnya. Maju Maju. mundur Mundur. maju Maju. mundur Mundur. Oke, tidak sesungguhnya Tidak sesungguhnya. maju Mundur. mundur. Maju. Oke, tepuk tangan. Duduk kembali. Nah, alhamdulillah semuanya nggak ada yang salah ya. Berarti semuanya sudah konsentrasi dan insya Allah bisa menerima materi pembelajaran pada hari ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kecerdasan artifisial atau AI. Apa kepanjangan dari AI? Artificial Intelligence. Sama saja ya, karena hanya kalau AI itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial. Baik, nah hari ini kita akan bahas materi tentang ini dan sebelum ke materi ini ada pertanyaan pemantik. Nah, pernah dengar AI? Pernah. Pertanyaan pemantiknya adalah apa pengertian dari AI? Kecerdasan buatan. Ya, pintar. Robot, teknologi, pintar ya. Jadi AI itu artinya tadi kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Lebih jelasnya nanti dari pembelajaran ini anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi nanti yang tadinya masih bingung apa sih AI itu, setelah mengikuti pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu
menjelaskan pengertian AI secara gamblang lagi, secara menyeluruh, secara lebih luas ya. Kemudian nanti kalian juga bisa menyebutkan manfaat dan tujuan AI itu apa sih sebenarnya. Kemudian memahami etika digital dan juga penggunaan AI. Lalu di akhir kalian bisa mengembangkan atau berpikir secara kritis melalui tugas dan LKPD nanti yang akan Ibu berikan ke kalian. Ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini dia. Ini adalah pengertian dari kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau AI. Nah, jadi AI itu apa? Baca bareng-bareng apa? Kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar dan mengambil keputusan dengan tujuan mengoptimalkan dan mempermudah berbagai proses. Nah, itu pengertian lebih luasnya lagi. Jadi sebenarnya kita itu seringkali menggunakan AI karena di situ sudah jelas. Contohnya ada chatbot. Suka digunakan? Nanya apa ke situ? Banyak ya yang ditanyakan. Kadang ada yang iseng-iseng nanya ke situ. Galau nanyanya ke situ? Ada. Nah, ini adalah contoh-contoh AI yang sebenarnya seringkali kalian gunakan di dalam handphone kalian. Ya, mulai dari mobil tanpa mengemudi. Oh, ini maksudnya kita bisa menggunakan Maps ya. Ketika kita tidak tahu alamat di mana, kita bisa dengan mudah menggunakan fasilitas yang ada di AI juga. Kemudian ada di YouTube, asisten virtual. Kemudian juga sekarang di aplikasi lain juga banyak. Di Canva yang tadinya tidak ada AI, sekarang Canva sudah bisa membuat apapun itu tanpa harus kita kalau sebelumnya kita mau bikin desain presentasi atau PPT kita bisa bikin sendiri, sekarang dengan mudahnya kita bisa membuatnya langsung menggunakan AI dengan memasukkan prompt seperti yang kalian sekarang mungkin sedang ramai digunakan. Kita pengen foto tanpa harus ke studio foto, tapi kita menggunakan gaun, menggunakan blazer atau lagi di pantai. Wajahnya nggak dirubah, hanya dengan memasukkan foto kita yang sedang pakai baju biasa, tiba-tiba kita masukkan promptnya ke dalam ChatGPT, Gemini atau aplikasi lain yang sudah kalian gunakan di handphone kalian, dengan mudahnya foto itu akan muncul sesuai dengan yang kita inginkan, asalkan promptnya betul ya. Tapi kadang-kadang apa yang kita inginkan pun masih belum sesuai. Misalnya fotonya pengen lagi pegang kopi, tiba-tiba yang dipegang bukan gelas tapi malah teko misalnya ya. Pernah kejadian memasukkan sesuatu pertanyaan dan tiba-tiba muncul jawabannya, ada yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Pernah nggak nemuin jawaban yang tidak sesuai dengan harapan kalian? Pernah ya, bahkan mungkin sering. Ketika kita menginginkan sesuatu hal, malah keluar jawabannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu penjelasan tentang kecerdasan artifisial, ya, beserta contohnya. Lalu, sekarang kita lihat ke manfaatnya. Nah, ini dia manfaat kecerdasan artifisial. Yang pertama, dengan adanya AI, apa yang kalian rasakan? Mempermudah kita ya dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa itu? Ketika kita dikejar deadline, harus ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Maka ketika kita tidak punya banyak waktu, kita bisa dengan mudah menggunakan AI mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang kita butuhkan. Jadi mempermudah pekerjaan manusia, dan itu relevan ya dengan yang kita rasakan ketika kita menggunakan AI di Android kita atau di gadget kita. Kemudian yang kedua, membantu dalam bidang pendidikan.
Jadi dengan adanya chatbot, aplikasi belajar, itu dengan mudah sebenarnya bisa kalian gunakan ketika kalian merasa kesulitan untuk mengerjakan PR atau apapun itu yang belum kalian mengerti pada saat pembelajaran di sekolah. Jadi Ibu harapkan handphone yang kalian miliki silahkan dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan pembelajaran. Boleh, silahkan sesekali kalian menggunakannya untuk refreshing atau hiburan, tapi alangkah baiknya ada pembatasan ya dalam penggunaan gadget sehingga pemanfaatannya jelas. Kita sebagai pelajar menggunakan gadget untuk kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tugas kita sebagai seorang pelajar ya. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi industri. Ini juga berpengaruh penting dalam kegiatan industri dan dirasakan oleh para pelaku industri ya. Jadi mereka dengan mudahnya bisa meningkatkan kegiatan efisiensi dalam industri mereka. Lalu membantu di bidang kesehatan. Ini biasanya digunakan dalam mendiagnosis penyakit. Dokter dalam bidang kesehatan itu bisa mengetahui diagnosis penyakitnya apa. Oke, itu manfaat kecerdasan artifisial. Kemudian tujuannya yaitu menciptakan sistem yang mampu menyelesaikan masalah secara kompleks. Kemudian juga tadi ya, dia bisa menirukan pola pikir manusia, lalu membuat keputusan cerdas dan membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini relevan dengan tadi manfaat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, nah ini penting anak-anak. Jadi ada etika digital. Nah, etika digital dalam AI. Nah, ketika kita memanfaatkan AI, boleh kita menggunakan AI untuk setiap pertanyaan yang kita butuhkan. Tapi harus ingat bahwa AI itu bisa kita gunakan, tapi harus ada etikanya. Etika itu kalau dalam kehidupan sehari-hari apa namanya? Sopan santunnya, ada sikapnya. Apa etika digital dalam AI? Jadi pemanfaatan AI itu harus memperhatikan prinsip etika untuk menghindari penyalahgunaan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi untuk memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab. Contohnya gini, kita upload foto ke medsos itu merupakan salah satu penggunaan AI ya. Kita upload foto, tiba-tiba foto kita digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, di screenshot. Tiba-tiba digunakan foto profilnya, lalu ganti nama, lalu di-share ke teman, tiba-tiba minta pulsa mengatasnamakan orang yang bersangkutan. Seolah-olah yang ngirim WA itu adalah orang tersebut. Jadi seperti kenal, pura-pura minta pulsa, pura-pura minjem uang, atau mengasih informasi palsu dan lain-lain. Nah, itu merupakan penyalahgunaan dari AI. Jadi memanfaatkan sesuatu tanpa beretika, jadi tanpa ada gak sopan santun kan, tidak ada etikanya. Berarti kalau gitu tiba-tiba ambil video, ambil foto yang diupload seseorang lalu dimanfaatkan atau bisa jadi digunakan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan apapun itu, pokoknya hal-hal tersebut merupakan etika yang tidak baik dalam berdigital. Jadi ketika kalian menggunakan medsos harus lebih bijak ya. Artinya apakah ini layak di-share, di-publish, ataukah ini privacy yang harus dijaga dan khawatir orang menyalahgunakan. Nah, itu yang harus kita pikirkan ya. Jadi selain kita bijak tidak mengambil foto orang, tidak mengambil video orang, kitanya juga ketika menggunakan, kalian kan suka mungkin bikin reels di IG, bikin video di TikTok ataupun di status WA dan lain-lain ya, di Facebook dan lain-lain. Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar memikirkan, ada nggak dampak negatifnya ketika saya share ini ke medsos saya? Ada nggak pengaruh buruknya? Itu yang harus kalian pikirkan, karena di KAA ini memang
ditekankan agar siswa itu mengetahui etika digital dan dampak dari penyalahgunaan kecerdasan artifisial atau kemajuan teknologi, ya. Jadi itu. Nah, di sini juga udah ada penjelasannya. Kita harus menggunakan AI secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Lalu kita juga tadi seperti yang Ibu jelaskan, kita harus perlu memperhatikan privacy data yang disalahgunakan. Nah, itu harus kita pikirkan. Kemudian harus jelas sumbernya. Jadi ketika ada soal atau ada tugas, nah sumbernya dari mana? AI-nya itu harus jelas jawabannya menurut AI apa gitu ya. Lalu ada etika keadilannya tidak diskriminatif. Jadi ketika kita mengepost atau membuat konten digital itu tidak bersikap diskriminatif atau menyudutkan seseorang atau sesuatu hal, ya. Jadi itu harus bijak. Lalu kita juga harus tanggung jawab, artinya kita tidak boleh sepenuhnya bergantung pada AI ketika kita menghadapi sesuatu masalah. Tapi ini juga relevan dengan materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, ya. Jadi kita harus bisa memecahkan sesuatu permasalahan dengan sistematis, artinya dengan rinci. Kita menyelesaikan masalah itu tidak sedikit-sedikit kita pakai AI, sedikit-sedikit kita buka ChatGPT dan lain-lain. Tapi kita harus belajar berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, menggunakan langkah-langkah penyelesaiannya dan lain-lain, ya. Itu etika dalam AI. Ini adalah tugas dari apa yang sudah tadi Ibu jelaskan, LKPD-nya. Jadi instruksinya di sini sudah jelas. Nanti kalian silahkan buka, boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Cici, boleh pakai Gemini, pakai chatbot dan lain-lain. Kalian tuliskan pertanyaan di aplikasi AI yang kalian gunakan. Lalu nanti pertanyaannya kalian tulis, kalau itu berupa tulisan, tinggal tulis di buku pertanyaan apa, jawabannya apa, menurut AI-nya apa yang kalian gunakan aplikasinya. Kalau itu ChatGPT, kalian tinggal tulis aja ChatGPT yang digunakannya, itu jawabannya ini. Kalau misalnya hasilnya berupa gambar, boleh nanti gambarnya dikirim ke link seperti biasa ya, yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Kalau sudah, kita presentasikan ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya, silahkan dikerjakan. Anak-anak sudah selesai dikerjakan LKPD-nya? Alhamdulillah. Baik, kita bahas ya. Ibu minta perwakilan untuk merefleksikan hasil tugasnya. Siapa yang mau? Fitri. Oke, Fitri. Coba dibacain, Fit. Kan aku teh nyuruh gambarkan simbol gambar kuningan, tapi malah digambarin yang rumah di atas. Oke, coba duduk. Fitri minta simbol atau ikon kota Kuningan, tapi keluar gambarnya adalah rumah-rumah, kumpulan rumah-rumah ya, Fit? Ya, kumpulan rumah-rumah kayak foto yang menggunakan drone. Nah, coba Ibu minta komentarnya. Cika, refleksikan. Karena seharusnya kan simbol kota Kuningan kayak foto kuda, berarti ya AI itu tidak sepenuhnya benar. Oke, tepuk tangan. Nah, itu ya. Jadi harusnya simbol kota Kuningan itu ada simbol kudanya, tapi di situ hanya sekumpulan rumah-rumah. Berarti di situ kita bisa membuktikan bahwa jawaban yang AI kasih itu bersifat hayal atau bias, yang kadang-kadang jawabannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini bahwa tadi kita harus dengan bijak menggunakan AI, kita harus mempunyai batasan atau beretika digital ketika menggunakan AI. Nah, itu mungkin refleksi dan kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semua tugas yang tadi dikerjakan, jawabannya silahkan kalian kirimkan ke link drive Ibu yang sudah Ibu kirimkan ke WA group ya. Ada yang ditanyakan?
Tidak. Mengerti? Ya, oke. Alhamdulillah akhirnya pembelajaran pada hari ini selesai. Ibu harapkan setelah nanti kalian mempelajari materi ini, kedepannya kalian bisa lebih bijak tadi ya dalam menggunakan AI, memanfaatkan AI, dan juga memahami manfaat, tujuan, kemudian etika digital ketika kalian menggunakan AI. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi